Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Pada edisi kali ini saya akan membahas sebuah pertanyaan dari beberapa pertanyaan yang telah disampaikan kepada saya, yaitu bagaimana proses penentuan kitab-kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang diakui sebagai firman Allah. Sebagaimana yang kita pegang saat ini berjumlah 66 kitab. Nah, dasar kekristenan ditentukan oleh otoritas kitab suci. Jadi kita perlu mengidentifikasi kitab-kitab mana yang merupakan kitab suci atau firman Allah. Apabila kita gagal mengetahui atau mengidentifikasi kitab-kitab suci sebagai firman Allah, maka kita tidak akan bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Untuk membahas itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa arti kanon. Karena proses pengumpulan atau penentuan kitab-kitab yang diakui sebagai firman Allah disebut sebagai kanonisasi. Apa arti kanon? Secara harfiah, kanon diartikan sebagai tongkat pengukur, buluh, atau mistar. Nah, pada abad keempat, Athanasius memberikan definisi yang bersifat teologis tentang kanon menjadi daftar kitab-kitab yang diakui sebagai firman Allah, atau daftar kitab-kitab yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Kita mulai dari kanonisasi Perjanjian Lama. Kalau kita mempelajari tentang kanonisasi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kita mendapatkan bahwa proses kanonisasi Perjanjian Lama itu tidak memakan waktu yang lama dan tidak menimbulkan perdebatan yang besar seperti kanonisasi Perjanjian Baru. Mengapa? Karena orang-orang Yahudi, rabi-rabi Yahudi bisa mengidentifikasi secara langsung yang mana tulisan-tulisan langsung dari para nabi yang diilhamkan oleh Allah. Jadi mereka bisa langsung mengenal tulisan-tulisan para nabi. Nah, pengenalan mereka tentang tulisan-tulisan asli oleh para nabi mempermudah dalam proses kanonisasi Perjanjian Lama. Itu sebabnya kanonisasi Perjanjian Lama telah selesai sekitar tahun 250 sebelum Masehi. Nah, yang kedua, proses kanonisasi Perjanjian Baru. Kalau kita baca di Alkitab, sebenarnya kanonisasi Perjanjian Baru itu sudah ditegaskan oleh Allah sendiri. Allah sebagai penentu daftar-daftar kitab Perjanjian Baru yang diakui sebagai firman Allah. Kita lihat Paulus mengakui bahwa tulisan Lukas setara dengan Perjanjian Lama. Perjanjian Lama pada waktu zaman PB sudah diakui sebagai firman Allah. Ketika tulisan Lukas disamakan dengan Perjanjian Lama, berarti tulisan Lukas merupakan firman Allah, sebagaimana dengan Perjanjian Lama yang telah diakui pada waktu itu. Lalu Petrus pun mengakui tulisan Paulus sebagai firman Allah, sebagai tulisan yang berotoritas. Bahkan di dalam Perjanjian Baru kita bisa melihat ada banyak kitab-kitab yang disebarkan kepada jemaat-jemaat lokal pada waktu itu. Dan itu membuktikan bahwa surat-surat itu berotoritas dan diakui oleh para rasul dan gereja mula-mula sebagai firman Allah. Tetapi dalam proses kanonisasi Perjanjian Baru ada proses yang panjang. Yang pertama, tahun 140 Masehi ada seorang bidat yang bernama Marcion. Istilah bidat ini adalah orang yang memiliki paham sesat, paham yang tidak sesuai dengan firman Allah. Jadi dia membuat daftar kitab-kitab kanon Perjanjian Baru secara khusus. Dan dia menghilangkan semua kitab-kitab atau surat-surat yang dianggapnya mengandung unsur Yudaisme. Sebab dalam pemandangan Marcion, Allah dalam PL lebih rendah daripada Allah dalam PB. Menurut dia, kitab-kitab atau surat-surat yang dipengaruhi oleh Yudaisme, dalam artian surat-surat yang ditulis oleh orang-orang yang berlatar belakang Yahudi, ditolaknya sebagai firman Allah. Nah, kemudian setelah Marcion pada tahun 170 Masehi ada juga daftar Muratori atau fragmen Muratori. Fragmen Muratori ini dibuat atau disusun pada tahun 170 Masehi di Roma. Nah, di dalam daftar Muratori ini ada beberapa kitab-kitab PB yang tidak diakui. Kalau sekarang kita menerima ada 27 kitab, pada waktu itu ada beberapa kitab yang dikeluarkan dalam daftar Muratori. Seperti surat Ibrani, surat Yakobus, dan surat 3 Yohanes. Mengapa? Karena ketiga surat ini merupakan
3 surat yang sulit diterima atau menimbulkan kontroversi di antara para bapak-bapak gereja pada waktu itu. Jadi banyak orang yang menolak kitab Ibrani, banyak orang yang menolak kitab atau surat Yakobus, banyak juga orang yang menolak surat Yohanes, selain itu juga surat 2 Yohanes dan surat-surat lain. Setelah daftar Muratori, diadakan konsili Hippo pada tahun 393 dan konsili Kartago pada tahun 397 Masehi yang menetapkan 27 daftar kitab-kitab Perjanjian Baru sebagaimana yang kita pegang dan kita terima pada saat ini. Dari sini kita belajar intinya Allah sudah menentukan dan membimbing para bapak-bapak gereja untuk menentukan kitab-kitab mana yang merupakan firman Allah dan tidak. Jadi Allah sudah menetapkan pada waktu si penulis diinspirasi oleh Allah untuk menuliskan firman-Nya, maka pada saat itulah kanonisasi terjadi. Yang menjadi masalah memang Alkitab tidak memberikan daftar-daftar pada waktu itu yang mana benar-benar diinspirasi oleh Allah dan tidak. Dan Allah bekerja memelihara firman-Nya sampai membimbing para bapak-bapak gereja untuk dapat menentukan kitab-kitab mana yang merupakan firman Allah. Ada beberapa kriteria yang dipakai oleh bapak-bapak gereja. Yang pertama, apakah kitab atau surat itu ditulis oleh para rasul secara langsung atau orang-orang yang dekat dengan rasul. Kedua, apakah kitab itu telah lulus uji kebenaran? Maksudnya, daftar atau isi dari kitab-kitab itu tidak bertentangan dengan kitab-kitab lain yang telah diakui sebagai firman Allah. Yang ketiga, apakah kitab-kitab itu benar-benar mengajarkan tentang moralitas tinggi sebagai bentuk pekerjaan dari Roh Kudus? Dan yang keempat, apakah kitab-kitab itu diterima oleh gereja mula-mula pada waktu itu? Jadi keempat kriteria itulah yang digunakan oleh para bapak-bapak gereja dan atas tuntunan Allah sendiri untuk dapat menentukan kitab-kitab mana yang merupakan firman Allah atau tidak. Pada akhirnya ketika pulpen atau pena dari si penulis menyentuh perkamen, pada saat itulah kanonisasi Alkitab telah dimulai. Saya berharap semoga apa yang saya sampaikan ini bisa mencerahkan kita semua, membuka wawasan kita tentang asal-usul kanonisasi kitab-kitab kita, dan kita semakin rindu untuk belajar kebenaran, mengerti firman Tuhan. Dan ingat, semua kitab-kitab yang diakui sebagai firman Allah, yaitu 66 kitab yang kita terima pada saat ini, sudah cukup untuk membawa kita mengenal Allah, mengenal Yesus yang menyelamatkan kita, dan membawa kita kepada keselamatan oleh iman melalui Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.